Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Dwi Wahyuni, BP 20110002, ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Desain Layanan IT. Desain layanan atau service design merupakan bagian kedua siklus layanan ITIL setelah layanan strategi. Desain layanan berisikan prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi berbagai tujuan strategi organisasi TI dan bisnis ke dalam portofolio atau koleksi layanan TI serta aset-aset layanan seperti server, strong, dan lainnya. Ruang lingkup desain layanan tidak hanya mendesain layanan TI baru, tapi juga proses perubahan maupun peningkatan kualitas layanan, kontinuitas, serta kinerja dalam layanan. Berikut prosesnya. Yang pertama ada service katalog manajemen, yang kedua service level manajemen, yang ketiga supplier manajemen, yang keempat capacity manajemen, yang kelima availability manajemen, yang keenam IT server community management, yang ketujuh information security management. Mengapa harus desain layanan? Karena bagian ini memberikan paduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain dan membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Layanan TI didesain dengan acuan tujuan bisnis dari pelanggan agar layanan TI tersebut dapat memberikan manfaat kepada pihak bisnis. Jika desain layanan yang dibuat tidak atau belum matang, layanan TI tidak dapat memberikan manfaat yang seharusnya dalam mendukung kebutuhan bisnis maupun kebutuhan pelanggan, serta kinerja layanan akan menjadi kurang stabil. Manfaat dari desain layanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya layanan yang lebih rendah yang mengarah pada penurunan total biaya kepemilikan atau TCO. Yang kedua, layanan yang secara konsisten akan memberikan tingkat kualitas dan keselarasan yang dibutuhkan untuk bisnis dan kebutuhan pelanggan. Ketiga, pengenalan layanan dan perubahan baru yang lebih cepat dan mudah. Yang keempat, kemampuan pengukuran yang lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan dan berkelanjutan perbaikan. Yang kelima, tata kelola yang lebih baik untuk memastikan keputusan terhadap aturan hukum dan perusahaan dan pendoman. 5 aspek utama desain layanan pada ITIL. Yang pertama, pengenalan layanan baru atau perubahan. Yang kedua, sistem manajemen layanan dan perangkatnya, khususnya portofolio layanan. Yang ketiga, arsitektur teknologi dan sistem manajemen untuk mengoperasikan dan memelihara layanan baru. Yang keempat, proses, peran, dan kemampuan dalam mengoperasikan dan memelihara layanan baru. Yang kelima, merancang metode pengukuran yang tepat meningkatkan pengambilan keputusan dan perbaikan terus-menerus. Tujuan desain layanan pertama, mempertemukan manfaat bisnis yang telah disetujui. Yang kedua, menunjang siklus layanan IT. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko. Yang keempat, desain keamanan dan kerentanan infrastruktur IT, layanan lingkungan, arsitektur, kerangka kerja, dan dokumen untuk menunjang desain dari kualitas solusi IT. Yang kelima, membangun keahlian dan kemampuan dalam IT. Yang keenam, berkontribusi terhadap keseluruhan peningkatan kualitas layanan IT. Paket desain layanan atau dalam bahasa Inggris disebut Service Design Pack atau SDP, mendefinisikan semua aspek layanan TI dan kebutuhan melalui setiap tahap siklus hidup pada ITIL.
Paket desain layanan ini berisikan yang pertama, definisi layanan, setuju kebutuhan bisnis dan bagaimana dan di mana layanan akan digunakan. Yang kedua, desain layanan termasuk desain arsitektur, persyaratan fungsional, SR atau SLA jika tersedia. Layanan dan persyaratan manajemen operasional termasuk metrik dan indikator kinerja utama. Layanan pendukung dan perjanjian. Yang ketiga, model layanan yang menunjukkan keseluruhan struktur dan dinamika layanan, menunjukkan bagaimana aset pelanggan dan layanan, fungsi dan proses pengelolaan layanan bersatu untuk memberikan nilai. Yang keempat, penilaian kesiapan organisasi dan implikasinya. Yang kelima, rencana yang mencakup semua tahap siklus hidup layanan. Yang keenam, rencana untuk transisi layanan atau mencakup pembangunan dan perakitan, uji, rilis, dan penyebaran, dan untuk menerima layanan operasional. Yang ketujuh, kriteria penerimaan dan strategi dan rencana untuk ujian penerimaan pengguna. Berikut ini merupakan daftar pustakanya. Sekian, terima kasih.